Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan tur ke ruang radio di Kampung Darim. Jadi sekarang kita sedang ada di Kampung Darim di desa apa? Desa Kendayakan dan Desa Puntang. Oke, ini posisinya ada di Indramayu. Kita pengen tahu bagaimana radio yang ada, radio komunitas ya? Iya. Yang ada di Kampung Darim. Mari kita lihat bagaimana studionya dan bagaimana keadaan ruangannya seperti apa. Mari kita lihat. Oke teman-teman, ini adalah studio radio Suara Darim, Suara Peradaban yang ada di Kampung Darim. Kita lihat bagaimana keadaan di dalam. Siapa yang nonton sosial nih? Selamat siang kamu Greg. Biasanya hari apa live-nya? Biasanya sih tiap malam dari jam 8, kadang-kadang jam 9 sampai jam 12. Media yang digunakan di apa? Media yang digunakan kalau nggak ada pembahasan ya biasa aja. Aplikasi Facebook ya? Iya. Ya, ini menggunakan aplikasi Facebook. Ya. Sementara teman-teman create media komunikasi komunitas tapi pakai saluran live-nya Facebook dan berbagi hiburan, informasi gitu. Itu ya. Nah, penyiarnya kebetulan belum nemu yang cantik, ini masih yang ganteng-ganteng. Belum ada. Pak, boleh cerita nggak sedikit kenapa dibentuk radio komunitas seperti ini? Sebenarnya ini ide dari ARKP juga, sebenarnya pengen pengen memajukan salah satunya desa kita yang selalu sekarang kan tentang desa Darim kan belum banyak yang tahu. Darim itu tahu kebanyakan tahu namanya, desanya belum ini. Ya, mudah-mudahan dengan adanya radio ini bisa pada tahu gitu. Jadi fasilitas-fasilitas ini dari mana Pak? Dari uang pribadi kah apa dari komunitas? Oke. Bagaimana komentar dari Bapak Direktur KRKP ini? Enggak, sebenarnya radio ini dibikin karena satu, teman-teman punya banyak banget pengetahuan. Mereka belajar sekolah lapang ya satu musim lebih. Itu informasi, pengetahuan, ilmunya mereka banyak banget. Teman-teman petani, terutama petani muda yang ikut di sekolah lapang. Jadi sayang, waktu itu kita pikir sayang banget kalau informasi itu hanya ada di mereka, harusnya kan disebar luasnya ke petani yang lain. Dan pilihannya waktu itu pikir adalah selain pertemuan gitu, ngundang ngobrol itu pakai media sosial ya, awal-awal tuh pakai Instagram. Tapi dalam perkembangannya kita melihat teman-teman di Darim banyak pakai Facebook gitu, dan kita pikir kalau cuman postingan foto atau apa itu nggak interaktif, sehingga waktu itu diskusi ngobrol malam, saya ingat sambil makan ngeliwat tuh kecetus kalau gitu bikin siaran aja, siaran langsung di radio. Akhirnya pilih pakai Darim itu. Jadi sebenarnya kalau di sisi saya sendiri mendorong teman-teman untuk berbagi pengetahuan ke yang lain, karena mereka melakukan penelitian waktu itu ya, uji coba, dan harapannya dengan media ini juga mereka dapat informasi dari luar. Jadi dua arah gitu ya. Dan pada tahap awal ini perencanaannya serba dadakan kalau masih ingat. Di KRKP kebetulan ada laptop yang belum terpakai, ada alat-alat yang waktu itu kita ada di KRKP belum juga digunakan, sehingga kita pikir baik juga kalau disampaikan ke teman-teman, lebih baik digunakan. Jadi akhirnya kami kalau tanda kutipnya itu menyerahkan alat-alat yang ada di KRKP untuk dipakai teman-teman. Dan sekarang ini jadi milik teman-teman. Saya kira sangat penting dan sudah didaya gunakan. Bahkan seingat saya ininya udah diganti nih. Belum, masih yang lama ya. Dan ini alat-alatnya semua. Awal-awal itu ada satu fase 1 minggu. Masih ingat ya, di rumah sih di studio lama yang di belakang. Itu 1 minggu belajar mengoperasionalkan laptop. Gimana ngidupin, gimana. Siapa Pak yang ngajarin? Iya, kami asistensi hidupin laptop, matiin, buka Facebook. Ada persoalan dengan koneksi internet, lama juga berapa hari baru ketemu. Setting suara, setting mikrofon. Itu struggling yang saya hampir sebulan ini belajar terusan. Jadi begitu pertama saya ingat coba ya sore-sore. Begitu kita lepas terus nyoba bingung gimana ini mulainya lagi mati. Tapi hari ini Pak, sore ini teman-temanku saya berbangga hati
Kang Oglek yang nyalain yang sampai siaran ini. Wah, luar biasa. Luar biasa. Dan ngetik, saya barusan sebelum datang ke saya, Iya. saya tanya, Kang Oglek kok udah bisa ngetik di laptop? Padahal dulu dia pegang laptop gemeteran. Iya benar. Dan ngomong di siaran itu dia paling sedikit ngomongnya. Kalau siaran, Iya. ada satu Kang Emot lebih Iya, fluent. Tapi beliau tuh lebih diam. Tapi sekarang keren. Ah, mantap. Biasanya pengunjungnya atau penontonnya dari mana tuh Pak? Suka disapa nggak Pak? Dari ya tangga desa, kebanyakan dari luar juga, dari mancanegara. Oke. Ada yang dari Timur Tengah, ada Taiwan, Hong Kong. Wow, sudah go internasional ya, keren sekali. Jadi ini radio tuh jadi menarik. Gimana Pak? Ya, mereka berbagi informasi soal pertanian Iya. ke di sini ke lingkup Indramayu ya, kecamatan sebelah, Iya. kecamatan yang lain. Karena bagusnya ya pakai Facebook, waktu itu kita hitung pakai Facebook itu nggak ada boundaries, nggak ada batasan wilayah, dia bisa diakses dari manapun. Itu kelebihannya. Waktu itu kita mikir sempat juga mau pakai channel yang stream radio, tapi itu kemungkinan besar terbatas channelnya. Saya berani ke Facebook. Nah tadi Kang Oglek sampaikan banyak banget orang Indramayu yang sedang bekerja di luar negeri, itu yang kemudian memanfaatkan radio ini untuk mengikuti perkembangan Di yang desa? ada di sini. Oh. Iya. Dan saya dengar kemarin udah punya tabungan cukup lumayan dari sawerannya penonton. Nah, itu proses sawerannya seperti apa Pak? Bisa diceritakan Pak? Transfer, Pak. Transfer. Jadi pengurus memberikan nomor rekening seperti Iya. itu? Kadang ada yang minta gini apa? Gimana katanya kalau kita mau nyawer ke Oh. sedulur. Iya, iya. Jadi kan makanya kita berani ngasih ini nomor rekening. Biasanya ini request dari request lagu gitu. Oh. Kita juga sering, saya ngikuti siaran mereka ya dari Bogor juga. Kadang-kadang ngikuti, jadi sering menyampaikan informasi yang berkembang. Ada apa di sini, apa yang sudah dilakukan, terus diselingi tentu saja dengan hiburan ya. Dan saya kira itu jadi satu hal yang menarik ya. Iya. Kalau yang di luar negeri udah lama nggak pulang gitu kan, Iya, ini iya. kangen ya. Kangen. Gimana kampung, Iya. ikuti perkembangan. Mas, harapan ke depan gimana Kang radio ini? Rencananya mau diapain radio? Ya, harapannya Dibarin seperti atau apa? Nah, ya enggak lah. enggak ya? Iya, harapan ke depan sih ya ini masih salah satu PR kita kan di sini kan yang mau berbagi tentang pertanian. Cuman kan yang pemeriksanya itu Ya. kita juga kadang-kadang kalau membahas tentang pertanian tuh sedulurnya tuh kayak gimana gitu, kurang enggak buru-buru minta lagu tukang. Iya, iya. Kita kebanyakan ngobrol. Ya, ini jadi PR-nya memang Iya. belajar kan? Iya, belajar. Sama aja kan, kayak kan belum bisa mengoperasionalkan alat-alat ini ya ada waktu ya. Nah, pendengar kita juga Darim tentu saja kita tidak ingin membatasi hiburannya ya, tapi kita masih selip-selipin lah informasi yang lebih kuat di sudut pertanian. PR-nya Kang tuh. Apa? PR-nya Kang. PR-nya, Iya. pekerjaan rumahnya, PR-nya ke depan kan harus begitu kan? Iya, PR-nya iya benar. Waktu itu ada ini saya tantang punya cita-cita nggak gitu. Misalnya tahun depan itu ini sudah dikenal berapa ribu orang. Gitu. Iya. Sekarang berapa rata-rata yang nonton? 1000-an. Ribuan ya. 1000. Wah, mantap. Periode 1000-an. Dan ditarget lah kan tahun ini bisa 5.000 gitu. Iya. Iya, mudah-mudahan. Oke. Nah ini ada juga nih, ini proses belajar bagi pendengar KP juga proses belajar nih. Gimana mengkomunikasikan informasi penting ke publik dengan saluran radio yang ini kan sebenarnya kita numpang di Facebook ya. Terima kasih Facebook. Untuk Pak Aib sendiri sebagai fasilitator, apa harapannya terkait dengan suara daring ini? Saya sih berharap ini benar-benar ini milik mereka ya, bukan milik saya, bukan milik RKP, tapi milik teman-teman dari Kang Oglek dan kawan-kawan. Jadi ya namanya milik sendiri ya, kalau mau dimatiin sekarang, kalau mau dihidupkan jaga selamanya. Kayak anak lah, lahir terus dipelihara gede. Siapa tahu ke depan anak itulah yang meneruskan cita-cita kita gitu, sama dengan radio gitu. Kita berharap radio ini jadi alat untuk melakukan perubahan yang penting di Darim, di kehidupan masyarakat di sini lewat informasi tentu saja dan hiburan gitu. Nah, PR-nya memang nanti ke depan bersama-sama kita harus menata radio ini menjadi lebih baik dan profesional dalam arti kalau sekarang kan siarannya sehari hanya malam.
nanti mungkin kita akan rancang juga segmentasi pendengarnya untuk anak muda, untuk ibu-ibu. Ya itu kendala salah satu Kang. Ya. Buat anak mudanya juga masih belum ini. Ya, itu target pengen ngajarin anak muda biar bisa tampil. itu satu ya, target pendengarnya akan diperluas. Tentu saja nanti kan pilihannya acaranya dan kontennya harus disesuaikan. Kedua penyiarnya. Ya, Ini sementara kan masih ganteng-ganteng. Kita berharap sih ada yang cantik juga yang ikut. Oh, Dan selama yang- ini belum ada perempuannya. belum. Yang kedua ini kan yang udah sepuh-sepuh nih sebenarnya. Kita pengen sih ada anak muda yang mau itu anak muda mau terlibat biar di pengelolaan radionya supaya regenerasi mungkin satu saat Kang Oglek harus beralih ke yang lain, sudah ada siap generasi. kalau kita kan namanya udah berkeluarga kan repot, ada apalagi ada anak kita nggak terlalu malam-malam terus begadang, kasihan anak juga. Ya, betul. Satu lagi pertanyaan Pak. Waktu pertama kali membuat Facebook itu ya, dalam bentuk fanpage ya. Itu gimana cara menyebarkannya? Tiba-tiba langsung ada yang nonton banyak gitu? Ya kan kita dibagikan, Mbak. Oh, di-share lewat WA gitu. Linknya. Misalnya iya kita ada berapa orang nih di Facebook langsung bagikan semua. Oke. Nah, saya ingat di awal itu di antara pengurus nih ada banyak, masing-masing punya akun. Oh, oke. Jadi dan masing-masing orang itu sebenarnya jadi fanpage-nya dari Suara Darim. Oke. Nah, waktu itu fanpage-nya belum Suara Darim kan, masih komunitas Darim atau Darim gitu ya, seingat saya. Kemudian dirubah jadi radio Suara Darim. Nah, waktu itu disepakati setiap orang itu wajib untuk menyebarkan ke masing-masing akunnya. Saya misalnya dia membagikan postingan di fanpage-nya Suara Darim. Fanpage Suara Darim juga sama, dia selalu promo menyebarkan ke banyak orang. Dan satu hal yang menarik, Gimana? ada orang yang memang punya tugas kayak Pak Wadi itu, dia atau Kang siapa satu si Pak Ampres satu lagi siapa sih? Teman-teman itu ada satu yang dia tahu grup mana yang banyak pengikutnya. Nah dia posting di situ. Ke grup-grup yang lain di jejaringnya di isu di Indramayu, misalnya petani organik nih kan ada grupnya. Jadi dia posting di situ. Oke. Selain itu promosi ke jejaring-jejaring di WA grup segala macam. Jadi memang ini coba didorong di awal sekali, viewersnya paling berapa itu? Nggak banyak ya. Puluhan kayaknya. Yang tahu-tahu aja dulu yang lingkaran kecil, tapi karena ada upaya pokoknya share terus, tiap siaran share. Dan ada Pak Wadi yang memerankan diri, setiap kali siaran dia nongol dan dia memanggilin orang. Iya. Di Facebooknya di tag gitu terus. Saya tiap malam saya selalu di tag sama dia. Jadi saya kepaksa, oh iya lagi siaran, dia nonton gitu. Itu menurut saya cara cerdas yang dilakukan teman. Itu nggak diajarin ya. Itu kesepakatan teman-teman. Itu berkembang luar biasa. Dari komunitas ya. Persis. Iya. Ini ada yang komenin kan? Ada. Ini sekarang lagi live. Iya lagi live. Wah, mantap. Ini teman-teman boleh dikunjungi fanpage-nya, namanya apa, Pak? Suara Radio Darim. Suara Radio Darim di Facebook ya. Ya. Oke, Suara Darim Radio. Suara Darim Radio. Ya, teman-teman bisa mengunjungi untuk melihat bagaimana kreativitas teman-teman di Darim ini melalui radio komunitas di Facebook. Kita Ya. berharap radio ini juga ini Kang ke depan tidak hanya jadi penyebaran informasi soal pertanian, soal membangun desa, tapi jadi ruang untuk ekonomi. Ingat gak cita-cita Akang dulu sama teman-teman? Bisa jualan lewat radio, bisa promosi lewat radio, karena banyak produk yang kita hasilkan di desa. Moga-moga aja teman-teman bisa nyampe cita-citanya ya. Amin. Harus dipelihara kan. Katanya mau berubah lewat informasi. Oke. Baik teman-teman, itulah sekilas perkenalan Suara Darim atau radio komunitas yang ada di Darim di Indramayu. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang Putra.